Selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bertemu. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita menyanyi lagu Allahku Besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan berkati kami, anak-anak yang di rumah mereka masing-masing. Biarlah kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dan memuji nama Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelumnya kita mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar.
kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya. Kita membuka dari Kejadian 21 ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Iskak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengarkan suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ya, demikian firman Tuhan yang kita baca. Kita akan melihat video tentang Hagar dan Ismail. Sarai istri Abram mengambil Hagar hambanya untuk menjadi istri bagi Abram. Hagar memiliki seorang anak laki-laki yang dinamai Ismail. Begitu juga Sarah memiliki anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Abraham mengadakan perjamuan besar ketika Ishak disapi. Namun ibu Sarah menjadi marah dan meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan juga anaknya. Abraham menjadi sebal oleh karena kata-kata yang disampaikan oleh Sarah. Namun Tuhan berfirman bahwa Abraham harus mendengar apa yang dikatakan oleh Sarah istrinya. Keesokan paginya Abraham mengambil roti dan air dan diberikan kepada Hagar. Hagar mengembara ke padang gurun Berseba. Karena perjalanan jauh, air yang dibawa oleh Hagar sudah habis. Kemudian dia membuang anak itu di bawah semak-semak. Hagar pergi agak jauh, kemudian dia menangis. Dia tidak tega melihat anak itu menderita. Malaikat Tuhan berseru kepada Hagar, kenapa engkau sedih? Kenapa engkau susah? Jangan takut, Allah mendengar suara anak itu. Lalu Hagar melihat ada sumur, dan kemudian dia mengisi kirbatnya
dengan air dan memberikan kepada Ismail. Ismail menjadi besar dan kemudian dia menikah. Saat Hagar dan Ismail kesulitan, ya, apa kesulitan mereka? Mereka tidak mempunyai air, sedangkan mereka ada di padang gurun. Jadi kalau sekarang mungkin adik-adik gampang ya, kalau haus tinggal minum air, tinggal ambil di rumah. Kalau tidak ada, ya bisa pergi ke toko atau ke warung untuk beli air. Tetapi di padang gurun tidak seperti itu, tidak ada tempat untuk membeli air atau mencari air, agak susah. Nah, ketika itu Ismail hampir mati dan Hagar begitu sedih, dia menangis. Namun apa yang terjadi? Tuhan menolong Hagar, ya. Tuhan menolong Hagar dan Hagar melihat sebuah sumur di situ dan akhirnya dia mengambil air itu dan memberikan kepada Ismail, mengambil air dalam kirbat itu dan memberikannya kepada Ismail. Dari sini kita belajar apa? Bahwa Tuhan itu melindungi kita, ya, menjaga kita di dalam perjalanan, ya, perjalanan kehidupan kita atau bahkan perjalanan ketika kita pergi dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya kita pergi ke sekolah, misalnya kita pergi bepergian keluar kota dan lain sebagainya. Tuhan menjaga dan menolong kita. Ya, oleh karena itu ketika kita dalam kesulitan, ya jangan lupa untuk berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita, melindungi kita dan memberkati kita. Amin. Demikian firman Tuhan, biarlah boleh memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu Bapa, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar di pagi hari ini. Bagaimana Tuhan boleh menolong Hagar dan Ismail ketika mereka mengalami kesulitan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga menolong kami ketika kami menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya Tuhan boleh menolong dan memberkati pandemi yang masih kami hadapi saat ini. Biarlah Tuhan boleh menolong sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Kami juga berdoa untuk bencana yang beberapa waktu dialami, baik kecelakaan pesawat, baik tanah longsor, baik banjir dan bencana-bencana gunung meletus yang saat ini sedang dialami oleh bangsa ini, supaya Tuhan boleh menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi, pemerintahan yang ada, supaya Tuhan boleh menolong dan memberkati sehingga semuanya boleh dapat diatasi dengan baik oleh karena hikmat dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk Kota Makassar supaya Tuhan juga boleh memberkati, menolong di mana kami boleh tinggal. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah yang berlangsung, anak-anak sekolah minggu yang saat ini masih ibadah online, dan juga kami belum melakukan aktivitas seperti sedia kala oleh karena pandemi masih ada. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing, supaya Tuhan terus boleh memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka.
orang tua yang boleh ada dalam segala tugas dan pekerjaan, supaya Tuhan juga boleh memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami berdoa Tuhan supaya ke depan pandemi boleh berlalu dan kami boleh dapat melakukan segala aktivitas kembali, boleh ke sekolah, boleh beribadah di gereja, anak-anak kami sekolah minggu boleh datang beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Kami menyerahkan juga setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini, biarlah semua dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sampai jumpa, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.